Halo teman-teman, kembali lagi bersama Let's Study, Your Study Park. Hari ini untuk mempersiapkan diri kita ke UTBK SNBT 2025, kita hari ini akan belajar literasi bahasa Inggris dengan topik past simple. Biaya pembelajaran ini disponsori oleh donatur Let's Study dan sebagai salah satu anggota dari Let's Study, saya bersyukur dan terima kasih teman-teman dari Let's Study. Thank you Let's Study. Oh ya, perkenalan singkat dulu, teman-teman. Perkenalkan nama saya Indra Nathan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Brawijaya tahun 2023. Dan sekarang saya lagi menempuh tahun kedua saya di tahun 2024. Oke, puji Tuhannya karena dulu saya aktif banget bahasa Inggris ya teman-teman ya. Bisa belajar bahasa Inggris banyak dan aku juga bisa menang beberapa achievement di sini karena kemampuan bahasa Inggris yang aku pelajari dari berbagai platform, salah satunya dari Let's Study. Oke, lanjut saja ya guys ya. Kita ke agenda hari ini. Aku harap teman-teman masih bisa fokus di tengah kecapean teman-teman lagi ngejar UTBK. Karena hari ini kita akan belajar tiga hal, yaitu tentang cara mempelajari past tenses, cara menjawab literation questions about past tenses dan juga English as a whole, dan juga tips dan trik untuk menjawab pertanyaan tenses. Oke, kita mulai langsung aja ke materinya. Ini adalah fungsi umum tenses. Aku jelaskan aja dari sini ya guys ya. Jadi tenses itu digunakan adalah untuk mengkaji suatu kalimat berdasarkan konteks waktu kejadian tersebut yang kita katakan terjadi. Past tenses digunakan untuk menjelaskan kejadian di masa lalu. Ini contohnya guys. Oke, secara umum seperti yang aku bilang, itu digunakan untuk masa lalu, past tenses. Dan bentuknya juga ada tiga seperti tenses lainnya. Past simple, past perfect, dan juga past continuous. Kita mulai dulu dari yang paling gampang ya guys ya, past simple tenses. Oke, kalau past simple tenses sendiri itu rumusnya adalah subjek plus verb 2. Simply digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu saja. Contoh ini, kemarin aku makan burger deh at my house. Yesterday, I ate burgers at my house. Nah, past simple tenses juga mempunyai fungsi lain seperti memberitahu waktu spesifik dari kejadian di masa lalu, memberitahu waktu yang tidak spesifik di masa lalu. Kayak ini nih, contohnya nih, yang kemarin lagi panas sih guys. Waktu aku kan recording video ini kan di sekitar Januarian ya. Simply kemarin kan ada informasi Sintayong dipecat ya guys ya. Nah, contohnya kayak gini. Indonesia Football Federation fired Sintayong weeks ago. Itu kan tidak spesifik ya, cuma go-goan gitu. Oke, lanjut lagi nih ke yang lebih spesifik dan lebih complicated. Tapi tenang aja, teman-teman pasti bisa kita mempelajari bareng-bareng. Adalah past perfect tenses. Past perfect tenses adalah tenses yang digunakan untuk mengkaji dua kejadian di masa lampau secara beruntun, di mana kita akan mengkaji aktivitas pertama terlebih dahulu yang menggunakan past perfect tense. Contohnya gini, I had fixed my car before receiving your call. Aku udah betulin mobil aku nih sebelum aku angkat telepon kamu. Tuh. Ya, past perfect juga dapat digunakan untuk mengekspresikan harapan study needs yang tidak tercapai. If we had such our phone, the battery would not be empty today. Coba aja kalau kemarin kita isi baterai handphone kita, pasti baterai nggak bakal habis. Gitu contohnya guys. Oke, lanjut lagi ke past continuous tenses. Nah, kalau past continuous tense, seperti katanya continuous, itu tuh digunakan untuk memberitahu kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, tapi masih berdampak sampai sekarang. By the way, maaf ini typo. Intinya gitu, terjadi di masa lalu dan masih berdampak sampai sekarang. Oke, gini subjeknya. Strukturnya, sorry. Strukturnya adalah subjek tambah was or were tambah verb one egg. Untuk subjek tunggal sendiri itu menggunakan ya he, she, it contohnya. Kalau subjek jamak you, they, we. Oke, ini contohnya. I was fixing my car when you called me. Nah, ya ini sama seperti yang tadi contohnya. We were playing basketball when the teacher called us. He was measuring your height to fulfill class data. That means untuk memberitahu kejadian di masa lalu, sebelum masa kini, dan bagaimana kejadian itu masih berdampak sampai sekarang. Oke, langsung aja kita ke praktis. Nah, langsung aja. Mr. Sultan, bla 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 bla, a teacher since 2018. Ini kan kita merujuk kepada kejadian yang terjadi di masa lalu saja, yang sangat-sangat simpel. That means kita menggunakan past simple. Kalau past simple sendiri gak mungkin pakai have or has saja. Nah,
Has will be juga enggak. Ini karena with future tenses, ada will tuh future tenses. Jawabannya tinggal have or has been. Oke. Nah, teman-teman, banyak banget yang kekecoh sama penggunaan have or has karena banyak-banyak keliru. Tapi kuncinya adalah kita harus cek di subjek. Subjeknya Mr. Sultan kan singular subjek kan, subjek tunggal. Nah, kalau subjek tunggal itu harusnya menggunakan apa, guys? Coba kita lihat di sini. Mana ya? Oh ya, tidak ada di sini ya. Oke, ini kalau subjek tunggal sama subjek jamak penggunaannya, kalau subjek tunggal itu kan eh, ini subjek tunggal itu merujuk kepada subjek singular satu aja. Nah, kalau biasanya subjek tunggal itu menggunakan has. Sementara subjek jamak itu menggunakan have, seperti we, they, we have been, they have been, gitu-gitu. Oke, lanjut ini ke identification of tenses. Ini simple banget guys. Ini lebih banyak keluar di soal-soal bukan hanya UTBK tapi di soal-soal ujian sekolah juga. Jadi untuk teman-teman yang mau ambis untuk masuk SNBP, ya teman-teman juga bisa belajar lah dari sini gitu. Oke, kita mulai dari kalimat nomor satu. I was doing my dishes when you called me yesterday. Was doing ada verb ing guys. Kalau ada verb ing, yes, continuous. I work verb 2 24/7 during the previous semester. Subject plus verb 2. Kalau yang pakai verb 2 apa? Present simple. Nah, ini beda guys. I had cook. Ada had, ada verb 3. Kalau yang pakai verb 3 dan had, past perfect. Gitu. Nah, ini fill in this blank. Oke, ini kan banyak banget yang bolong ya guys ya. Mari kita pecahkan bareng-bareng. Tips aku seperti biasa adalah kita mengetahui dulu logika di balik kalimat dan juga konteks di balik kalimat tersebut. Ya, pertama, I bla 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 bla, I bla 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 bla, my irregular verb, but now I'm not so sure. Ini simpel cuma untuk mengkaji hal yang terjadi di masa lalu saja. That means langsung aja subjek, ini kan subjek. Think, verb 2 dari think adalah I thought. I thought, oh my god, I'm very sorry for my berantakan handwriting ya guys ya. For my messy handwriting. I thought I, verb 2 dari know. I thought I knew my irregular verb. But now I'm not so sure. As soon as I Doris, ini juga pas simple guys, karena kita tidak menjelaskan hal yang terjadi di masa lalu dan berhubungan sampai sekarang. As soon as I met, that means verb 2 kita gunakan verb 2 dari meet yaitu met. I. Nah, I sama aja new. Wait, new. Oh my god. She bla 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 be someone special. Nah, sebenarnya kalau untuk yang bagian ini sebenarnya kayaknya ini sih guys. Mana aku lihat lagi. Oh, tidak ada di sini. Nah, nah kalau di sini bagian ini tuh sebenarnya harus menggunakan future tenses karena dia akan menjadi someone special. Kan dia akan menjadi someone specialnya ketika nanti di masa depan. Nah, kalau tapi tetap aja teman-teman jangan terkecoh. That means untuk di sini ini jawabannya kita menggunakan future tenses yaitu she will be. She will be someone special. Oke, lanjut. Tolstoy ini juga past simple, sorry. Ini banyak banget pas simple ya guys ya, karena ada kecenderungan kalau soalnya berbentuk kalimat atau paragraf gini, sorry, berbentuk paragraf, itu lebih cenderung menggunakan pas simple dibandingkan perfect. But he never won a Nobel Prize. Lanjut lagi, pas simple again. Simple as that. Karena biasanya kalau pas perfect itu soalnya tuh bukan berbentuk paragraf ini, tapi berbentuk kalimat seperti ini. Nih contohnya tuh kalimat-kalimatan gitu. Oke, key main takeaways-nya, teman-teman harus paham dulu eh, tiga rumus ini, struktur dan logikanya. Struktur dari past simple, subjek plus verb 2, past continuous, subjek was forward plus verb ing, terus past perfect itu ada verb 3 dan juga had. Tapi here's the thing, selain rumus dan struktur kalimat, aku harap teman-teman juga paham logika dari kalimat yang ada. Maksudnya logika adalah teman-teman harus tahu nih fungsi dari ketiga hal ini itu untuk apa. Kalau pas simple, simply hanya untuk menjelaskan hal yang terjadi di masa lalu. Kalau pas continuous, hal yang terjadi di masa lalu dan berhubungan sampai masa kini.
Hal past perfect, hal yang terjadi di masa lalu, di mana ada kejadian dua hal yang beruntun sekaligus dan kita hanya mengkaji hal yang pertama terjadi, gitu teman-teman. Oke, berujung pematerian hari ini sudah selesai. Saya sebagai tutor dari tadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah menonton sampai akhir. By the way, kami juga ingin berterima kasih juga kepada teman-teman dari Donatur Les Study karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh teman-teman Donatur Les Study. Untuk teman-teman yang ingin membantu juga dan ingin menjadi taking part of Donatur of Let's Study, teman-teman juga bisa scan QRIS yang ada di sini. Teman-teman bisa isi berapapun, seikhlas teman-teman saja, tidak apa-apa. Lalu kalau teman-teman ingin memberikan bantuan non finansial juga bisa kok teman-teman dengan cara share video pembelajaran ini ke teman-teman yang habis UTBK juga. Oke, lanjutan. Bagi teman-teman yang masih ingin belajar, teman-teman juga bisa buka nih platform Let's Study. Di sana banyak banget tempat teman-teman bisa latihan. Kayak teman-teman bisa latihan untuk ini apa? Untuk latihan soal, udah ada Google Form-nya. Untuk textbook juga sudah kita bikin. Dan itu semuanya gratis untuk teman-teman yang ingin belajar dan habis UTBK. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi, aku harap teman-teman dapat mengejar mimpi teman-teman untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian cinta dengan menggunakan almet yang akan kalian cinta nanti di masa depan. And then Kak Andrew from Let's Study, your study partner signing out. Semangat teman-teman, ambis UTBK-nya. See you.